Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Di video sekali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai beberapa pertanyaan dari seseorang yang bernama Maruli Siregar, di mana di kesempatan ini bertanya tentang sikap dalam bersosialisasi di masyarakat, dan untuk lebih memahaminya mari kita lihat videonya ini bersama-sama. Maruli Siregar. Ya, salam Pak Shalom. Pastor. Ini kan pengalaman, bukan pengalaman ya, udah saya alami sekarang ini, di kampung kita kan tinggal ya Pak ya. Jadi saya kan kadang sering keliling atau ya kan jualan. Ada air galon isi ulang segala macam. Kadang-kadang kita ke tempat orang-orang yang fanatik itu mulai hampir sekitar setahunan inilah ya. Jadi kalau kita ngasih salam gitu, sini kan banyak orang Jawa ya Pak ya, rata-rata Jawa lah. Jadi kulon nuwun gitu, kalau dilihat kita gitu, udah nggak mau jawab loh Pak. Jadi ya diam aja. Ya? Iya, udah mulai seperti itu. Kalau kita jawab bikin assalamualaikum juga malah tambah kayak sinis dia kan. Jadi serba salah. Jadi ya pokoknya kalau pas kita nganter galon atau apa gitu kita ketok aja. Kalau dia kadang ada juga sih yang kadang keceplosan kita kulon gitu ya masih jawab dia mangga atau monggo. Tapi di tempat orang-orang yang udah kayak cingkrang-cingkrang begitu udah nggak kayaknya Pak, udah ngeri, udah nggak mau jawab. Maka malah justru kayak kita kayak dianggap udah kayak dianggap sampah. Itu pengalaman yang kita alami sekarang aja. Jadi ya udah kita pintar-pintar aja menjalani kayak di kampung lah, di bersosialisasi. Nah, itu pengalaman yang kami alami sekarang di sini. Terus pertanyaan saya Pak, kan ada satu gereja orang tuanya ini termasuk panatua lah Pak ya, panatua, terus punya anak, dan anak yang pertama itu menikah dengan muslim. Ini yang cewek, jadi menikah dengan orang muslim. Kayaknya sih kalau yang saya dengar dia orang kaya lah, termasuk kayak guru ngaji atau punya pondok atau punya universitas lah, termasuk orang penting di universitas gitu. Jadi si istrinya ini istri kedua. Jadi orang tuanya ini saya lihat ya ini bukan urusan saya, tapi kayaknya dimanjakan dengan uang. Jadi orang tuanya ini sering dikasih mobil, sawah, kebun, segala macam, pokoknya dituruti. Kalau menurut saya sih ya enak-enak aja lah, namanya dikasih sesuatu barang yang berguna, bermanfaat begitu. Tapi pertanyaan saya sebagai seorang Kristen, kita kayak mana sikap kita sebetulnya Pak? Maksudnya sikap apa aja Pak? Orang tuanya. Waduh, itu dia Pak. Nah, yang pertama dulu tadi nih. Yang pertama ya. Saya kalau ke kampung ya, saya akan tetap bilang kulo nuwun. Kalau dia nggak jawab, bodo amat. Tetap kulo nuwun saya. Ya. Kalau dalam suasana normal, tidak ada islamisasi, saya akan bilang assalamualaikum, nggak masalah. Ya kan? Tetapi kalau sudah kita dalam suasana sudah begini, saya akan maksa kulo nuwun untuk mengingatkan dia. Oh, kamu tuh orang Jawa loh, masa saya orang Cina lebih Jawa dari kamu? Kalau saya, karena saya kan orang Tionghoa kan. Sehingga ada satu tukang ngemis bilang,
kamu ini kowe iki Cina mung luwih wong Jawa ketimbang wong Jawa. Gitu ya. Sampai dibilang begitu saya, karena saya kalau sudah masuk ke sana, saya akan sebisa mungkin ngomong pakai bahasa kromo walaupun terbata-bata kepada orang yang lebih tua dari saya. Ya. Tetap sehingga orang-orang desa ini kalau saya sudah masuk sana, dia sungkan sama saya. Saya paksa, saya nggak mau pakai assalamualaikum warahmatullahi, nggak mau, saya tetap kula nuwun. Matur nuwun sih Pak. Saya tetap akan begitu ya. Sanes kula, pokoknya gitu-gitulah ya, pokoknya yang ada yang itu untuk menunjukkan ya. Saya tidak mau di framing dengan Islam. Tapi saya harus dari Jawa, saya nggak boleh sok-sok Cina kalau ke kampung. Ya, dan itu prinsipnya orang Cina begitu. Lihat orang Cina ya, itu masuk kampung, orang-orang Tionghoa pasti dia akan berusaha menjadi orang Jawa. Yang lucu orang Cina berusaha menjadi Islam, ini yang konyol itu ya. Nah itu ya satu ya, jadi saya nggak mau di framing. Dan selalu berhasil. Ya. Kedua, kalau tadi orang tua terus anaknya ya nasibnya dia, ya kan. Masalahnya kan dia kan mencari kestabilan, ya. Terus dia mau menikah sama orang Islam asal kaya kan, ya nggak apa-apa, lah gimana? Yang dia juga belum lahir baru, bahkan orang tuanya aja belum lahir baru, nggak usah dipermasalahkan. Oh ya gitu, gituin saja. Oh ya udah selamat ya, gitu ya. Sebab orang tuanya saja, bapaknya saja yang Kristen aja belum tentu selamat kok. Terus dia biarin anaknya kami sama orang Islam, ya biarin saja. Belum tentu selamat, ya kan? Gitu ya. Cuman itu kesalahan orang tuanya dari kecil ya nggak dididik. Kemarin waktu Bun Maki saya ajari ya, kamu ajari anakmu dari kecil bagaimana jodoh itu, sehingga setelah besar kamu nggak pusing sama dia. Dari kecil kamu sudah kasih tahu. Anak kecil itu dia punya cara berpikirnya kan masih polos. Begitu kamu bentuk benci sama orang Cina ya jadi benci sama orang Cina, benci sama Islam jadi benci sama Islam. Tapi kalau kecil dia polos, kamu ajarin bukan kebencian, tetapi resiko-resikonya, ya dampak-dampak dan kebaikannya, kekurangannya. Maka dia tidak akan anti-Islam, tapi tidak akan menikah sama orang Islam. Ya, saya itu tidak anti-Islam, saudara ya. Teman-teman saya Islam itu banyak sekali dan masih baik dengan saya. Ya, saya anti ideologi Islam dan mereka rata-rata setuju. Kalau orang kenal saya dari kecil mereka setuju dengan saya. Orang-orang Islamnya pun setuju dengan saya. Ya, saya berhasil mengubah orang seperti kayak Panji Gumilang orang-orang ini ya. Nah, dari kecil orang tua saya sudah ngasih arahan. Misalnya nih, kamu jangan ada tante-tante ya. Kamu lihat ya, tahunnya membedakan dia tante-tante, tangannya pasti berkerut di belakangnya. Kelihatannya mukanya muda, masih gadis apa segala macam. Maka dari kecil kita menjauhi yang seperti itu, bukannya anti ya, tapi kita menjauhi sehingga kita nggak jadi korban tante-tante saudara ya. Kita nggak ada. Biasanya di Tegal itu banyak anak muda yang jadi korban tante-tante loh saudara ya. Banyak ya, khususnya nggak cuma Tegal, semua kota saudara ya. Karena apa? Itu kan dianggap jamu kan, anak-anak berondong-berondong itu kan. Nah, itu banyak yang kejebak. Mami saya wanti-wanti, diajarin dari kecil. Sehingga kita nggak terjebak. Dan kita pergaulannya kita nggak ke sana. Ya, makanya dikasih tahu pergaulannya itu, dikasih tahu si Mami. Mami saya ngasih tahu rajin ya. Terus, seks sebelum menikah, kalau hamil, semua itu semua ya. Tapi saya ngajari. Ya. Tapi saya itu sampai dibilang ya, tapi saya ngomong ya, belum tentu pelacur itu lebih jahat daripada orang baik, orang-orang yang rumahan. Tetapi kita tidak ada yang pergi ke pelacuran, saudara. Justru dia memperkenalkan kepada kita kehidupan pelacur. Tetangga saya yang pelacur banyak ya. Saya tinggal di lingkungan kampung begitu. Lalu dikasih tahu, ini kalau pelacur,
Dia punya segini. Ya kenapa? Ada pelacur yang terpaksa, ada pelacur yang memang mentalnya mental pelacur. Jadi dikasih tahu, kita tidak anti, tetapi kita nggak akan menikah dengan pelacur. Tidak akan main perempuan juga. Itu dari kecil, itu sudah dikasih tahu itu kita. Ya karena, kenapa kasih tahu? Karena lingkungan kita ada di sana. Papi mami saya jaga. Jangan sampai kita sudah sial, tambah kamu masuk sana lagi kan. Nah itu dari kecil. Sehingga ketika kita udah mulai SMA, kuliah, kita sudah tersetting kepala kita. Papi mami saya, ya nggak pusing ketika saya nyari jodoh, nggak mungkin yang sana-sana. Ya kita dapetnya yang positif. Temennya di gereja, ketemu teman sekolah yang, ya kan, yang begitu. Ya. Saya pernah ya, ngesir-ngesir teman-teman sekolah yang Islamis, ya Islamis karena kita sekolah negeri kan, saya sekolah negeri kan, ya ngesir-ngesiran aja, cuman main aja, kumpul-kumpul. Nggak pernah dilarang sama orang tua saya, ya, terus kita main bonceng-boncengan, naik motor runtang-runtung kemana, nggak pernah dilarang. Cuman, sekali lagi cerita, nih loh, ada keluarga, nikah beda agama, nanti susah begini, ini. Jadi diarahkan dari kecil, Pak. Giring, nanti kita kebentuk sendiri. Nanti anak kita nggak akan cari yang begitu. Ya, kita arahkan. Apalagi kalau kita sudah lahir baru, Pak. Wah, spiritnya aja udah berasa, ngomong aja kita udah nggak nyambung. Maksudnya ngomong nggak nyambung itu kalau kita sudah ngomong, ini kok kamu bawaannya pengen mateni wong terus, atau kamu bawaannya kok kamu... Itu ya, sementara jika kita, kalau orang sudah lahir baru kan, dia jadi mengampuni, dia jadi mengasih. Kamu kok dendam amat sih? Kamu kok pendendam, kamu udah cantiknya kayak apa, kamu pendendam ya gak kepengen ya. Gitu Pak Maruli. Dari kecil ya, dari kecil kamu harus jadi anak-anak kita. Saya dari kecil tak jadi anak-anak saya ya. Itu Pak, betul kan? Itu yang dimaksud itu kan? Iya sih Pak. Kalau sudah tua, wah udah telanjur Pak. Kalau sudah kayak anak itu sudah pacaran begitu, wah ada jangan bahas lagi Pak. Berantem Pak. Kita cuma ngasih nasihat aja, tapi tarik diri, kalau nggak berantem. Tapi sebagai orang tua kan, ya Pak, saya ngelihatnya miris. Antara dia sebetulnya sayang sama anak tetap diterima, atau karena apa dia jadi malah kesenangan karena sering dikasih materi-materi seperti itu. Ya makanya saya bilang, dia aja belum lahir baru Pak. Dari situ saya sudah ngerti dia aja belum lahir baru. Ya kita nggak bisa menghakimi juga, nggak tahu. Mungkin hati dia miris juga. Iya. Cuman mau apa itu anaknya? Makanya dari kecil ya, kalau sampai ada orang tua anaknya menikah beda agama, itu salah orang tuanya, bukan salah anaknya. Ya, gitu ya. Tapi beda agama nggak masalah saudara ya. Dan kalau orang Kristen menikah sama orang Islam, buat saya nggak masalah. Tetapi kalau orang sudah lahir baru, dia tidak akan menikah yang dengan yang tidak sepadan. Ya, kalau orang sudah lahir baru pasti beda. Gitu ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama ini ada beberapa pertanyaan dari Saudara Maruli Siregar. Dan di kesempatan kali ini kita pun sempat mendengarkan cerita dari pengalaman pribadi yang dialami oleh Saudara Maruli Siregar dalam menghadapi sebuah perlakuan atau sikap dalam bermasyarakat, terutama dari orang yang berbeda iman atau agama dari dirinya. Lalu dia juga bercerita tentang kisah atau cerita seorang tua-tua yang bisa disebut juga sebagai penatua gereja, yang mempunyai seorang anak yang menikah dengan orang Muslim yang terpandang. Lalu kemudian Pastor Paul Sang pun memberikan jawaban dan penjelasannya secara panjang lebar seperti yang kita dengarkan bersama-sama pada video ini. Apakah penjelasan-penjelasan dari Pastor Paul Sang itu benar dan masuk akal? Silahkan para penonton sendiri yang menilainya, dan silahkan menuliskan tanggapan dan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.